Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosneni, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, di mana teman kelompok saya yaitu ada Mufida Amalia dan Febrian Fadul Rahman. Yang pertama yaitu memperhatikan perkembangan zaman. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga, bahasa Indonesia menjadi sarana budaya dan sarana berpikir masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peranan bahasa Indonesia sangat penting. Mengingat pentingnya peranan bahasa Indonesia, kami sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Salah satunya adalah mempelajari penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada cendekia, lugas dan jelas, dan gagasan sebagai pangkal tolak. Yang pertama cendekia. Cendekia yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Hal itu diwujudkan dalam penyusunan atau pengorganisasian bahasa secara sistematis, artinya teratur dan runtut, sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seseorang atau penulis. Contoh cendekia yaitu 1. Kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya barat yang masuk ke negara Indonesia, yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Yang kedua, pergeseran nilai-nilai budaya bangsa terjadi karena masuknya pengaruh budaya barat ke Indonesia. Yang kedua ada lugas dan jelas. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan adalah dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jelas struktur kalimat dan maknanya. Hal itu sangat membantu penulisan dalam memaparkan Hal itu sangat membantu penulis dalam memaparkan gagasan atau pola pikirannya dan mempermudah pembaca untuk memahami makna yang dimaksudkan. Contoh lugas yaitu, kalau pada zaman Kalijaga kesenian wayang termasuk ceritanya digunakan sebagai media penyebaran agama, sekarang kesenian wayang digunakan sebagai media penanaman budi pekerti. Yang kedua, saat terjadi kekacauan di pasar, polisi berhasil menangkap pencuri. Contoh jelas yaitu 1. Untuk mengetahui apakah baik dan buruknya pribadi seseorang dari tingkah dan lakunya sehari-hari. Yang kedua, baik buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Yang ketiga, perkara diajukan ke meja hijau berjumlah 51, sedangkan perkara di sidang berjumlah 21. Yang keempat, perkara yang diajukan ke meja hijau berjumlah 51 buah, sedangkan perkara yang telah disidangkan berjumlah 21 buah. Gagasan sebagai pangkal tolak yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulisan. Gagasan sebagai pangkal tolak terkait dengan objektivitas penulis. Artinya penggunaan bahasa tersebut secara dominan harus bertolak pada objek yang dibicarakan dan bukan pada penulis secara pribadi. Oleh karena itu, objektivitas harus ditandai dengan upaya penulis untuk menghindari penggunaan kata saya, kami, dan kita. Contoh gagasan sebagai pangkal tolak. 1. Kita semua tahu bahwa pendidikan itu di lingkungan keluarga sangat penting dalam menanamkan moral Pancasila. Yang kedua, perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam penanaman moral Pancasila. Kesimpulannya yaitu, dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu dan memiliki karakteristik yaitu sifat dan yang cendekia, lugas dan jelas, dan juga gagasan sebagai pangkal tolak. Demikian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.